Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Sakti dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Sistem Informasi, Universitas Hasanuddin dengan NIM H0712411018. Baik, saya akan menjelaskan materi sintaks dan semantik. Sebelum itu, mari kita pahami dulu apa itu bahasa formal. Jadi, pengertian bahasa formal yaitu adalah sistem komunikasi yang memiliki aturan sintaks dan semantik yang didefinisikan secara ketat dan tidak ambigu. Definisinya itu secara ketat dan tidak diambigu, itu digarisbawahi. Kemudian penerapannya, bahasa formal diterapkan pada kompilator. Penerapannya itu sangat luas, seperti di Python, HTML, dan lain sebagainya. Digunakan juga dalam parsing dan pemrograman. Lanjut. Jadi, sintaks dalam bahasa formal adalah aturan pembentukan ekspresi yang valid. Ini mendefinisikan bagaimana simbol dapat dikomunikasikan. Contohnya, sintaks ekspresi aritmatika. Tata bahasa formal seperti tata bahasa bebas konteks. Nah, diagram pohon sintaks memvisualisasikan struktur sintaks. Mari kita definisikan sintaks secara analogi. Jadi, saya menganalogikan sebagai aturan membangun fondasi dan kerangka rumah agar strukturnya benar. Contohnya seperti aturan memasang batu bata atau menyambung kayu dengan cara yang benar. Lalu tata bahasanya seperti cetak biru pada rumah yang lengkap, berisi semua aturan konstruksi yang mungkin. Kemudian semantik dalam bahasa formal adalah makna dari ekspresi sintaksis. Interpretasi memberikan makna kepada simbol. Contohnya semantik ekspresi aritmatika. Model semantik mendefinisikan makna secara formal. Memahami semantik membantu memastikan pemahaman yang benar. Adapun definisi dari analogi yang tadi itu fungsi atau kegunaan akhir rumah yang sudah benar strukturnya. Lalu interpretasinya, proses melihat bagaimana rumah itu digunakan. Lalu contoh seperti rumah berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat bekerja, atau beristirahat. Nah, itulah analogi sederhana saya. Kemudian hubungan sintaks dan semantik. Sintaks adalah dasar, sedangkan semantik adalah interpretasinya. Ekspresi sintaks yang valid tidak selalu bermakna. Semantik memandu desain sintaks. Contohnya kesalahan sintaks dan semantik dalam pemrograman. Keduanya harus selaras agar sistem berfungsi. Kemudian mari kita analogikan lagi. Analogi hubungannya itu bagaimana seperti dasar pembangunan rumah, fondasi dan kerangkanya. Sedangkan semantiknya itu seperti fungsi akhir rumah. Nah, fondasi dan kerangka yang benar tidak selalu menjamin rumah itu berguna sesuai keinginan. Rumah dan struktur bagus bisa saja tidak memiliki pintu atau jendela. Begitu juga sintaks yang valid tidak selalu bermakna sesuai tujuan. Keduanya harus selaras agar rumah, yaitu sistemnya kita berfungsi dengan baik. Lanjut ke halaman. Nah, adapun bahasa logika pada contoh sintaks dan semantik. Nah, seperti kita ketahui, sintaks logika proposisional menggunakan variabel dan operator. Semantik logika proposisional menggunakan tabel kebenaran.
Sintaks logika predikat menggunakan predikat dan kuantifikasi. Semantik logika predikat menggunakan domain interpretasi. Ini memberikan fondasi untuk penalaran. Sintaks logikanya itu eh, yang tadi yang saya katakan seperti bahan bangun dan cara menyusun dalam rumah logika, yaitu variabel dan operator. Semantik sementara semantik logikanya seperti tujuan setiap ruangan, tabel yaitu tabel kebenaran yang menentukan benar atau salah berdasarkan susunan bahanan. Lalu kemudian bahasa pemrograman, sintaks dan semantik mencakup deklarasi variabel, juga pernyataan kontrol dan fungsi. Semantik operasional menjelaskan eksekusi langkah demi langkah. Semantik denotasional memetakan program ke fungsi matematika. Contoh segmen simbol sama dengan dalam pemrograman. Nah, kembali lagi kita analogikan seperti daftar. Nah, itu sintaks seperti daftar material dan urutan pembangunan dalam rumah program, yaitu deklarasi, kontrol, dan fungsi. Adapun analogi semantik seperti proses pembangunan langkah demi langkah, yaitu eksekusi program yang menghasilkan fungsi akhir yang disebut output. Lalu adapun tantangan dalam mendefinisikan semantik. Ambiguitas adalah tantangan utama. Satu ekspresi dapat memiliki banyak interpretasi. Makna dapat bergantung pada konteks. Sulit memformalkan semua aspek makna. Contoh, ambiguitas dalam bahasa alami. Ini membutuhkan solusi kreatif. Jadi, tantangan dalam mendefinisikan semantik itu ada tiga: ambiguitas, konteks, dan formalisasi. Nah, adapun ambiguitasnya banyak interpretasi, konteks itu makna bergantung pada situasi, dan yang ketiga formalisasi sulit memformalkan. Nah, lanjut ke nah, dengan penjelasan saya tadi itu mengenai sintaks dan semantik, mari kita simpulkan. Jadi keduanya ini mereka memiliki aplikasi praktis dalam komputasi, juga linguistik dan bidang lainnya. Penelitian masa depan fokus pada semantik yang lebih ekspresif. Hal ini akan membuat bahasa formal lebih mudah digunakan. Langsung kepada analoginya. Jadi analoginya saya itu eh, di bagian penting. Jadi seperti fondasi dan fungsi adalah dasar dari sebuah rumah. Adapun aplikasinya itu analoginya penting dalam membangun rumah yang disebut komputasi, bahasa dan lainnya. Lalu masa depan ya, saya analogikannya seperti kita terus berupaya membuat fungsi yang disebut semantik dalam cetak biru bahasa, yaitu bahasa formal, menjadi lebih kaya dan mudah dipahami. Baik, itu saja dari saya. Syukran wallahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sayang sekali. Mana, Cak? Sa-